Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara adidaya dengan kekuatan militer yang tak tertandingi tiba-tiba runtuh? Bukan karena invasi musuh, bukan karena bom yang meledak, tapi karena sesuatu yang jauh lebih senyap, lebih insidious, kehancuran dari dalam. Kita sering mengasosiasikan kehancuran sebuah bangsa dengan perang, dengan konflik bersenjata yang menghancurkan. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada musuh yang jauh lebih mematikan, yang bisa melumpuhkan sebuah negara? Musuh itu adalah kehancuran ekonomi. Kita hidup dalam ilusi stabilitas. Kita percaya bahwa selama tidak ada perang, negara kita aman. Tapi sejarah telah membuktikan kehancuran ekonomi bisa jauh lebih brutal, lebih melumpuhkan, dan dampaknya bisa bertahan selama beberapa generasi. Dalam video ini, kita akan menyelami mekanisme-mekanisme ekonomi yang bisa mengubah kemakmuran menjadi kehancuran dan mengapa stabilitas sebuah negara jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Bersiaplah untuk membuka mata Anda pada kebenaran yang mungkin mengejutkan. Bagaimana sebuah negara bisa hancur total tanpa perang? Ini penjelasan ekonominya. Faktor pertama yang sering menjadi pemicu kehancuran ekonomi adalah krisis utang dan defisit anggaran yang tak terkendali. Bayangkan sebuah rumah tangga yang terus-menerus berbelanja melebihi pendapatannya. Awalnya mungkin bisa ditutupi dengan berutang, tapi lama-kelamaan utang itu menumpuk, bunga membengkak, dan pada akhirnya rumah tangga itu akan bangkrut. Hal yang sama berlaku untuk sebuah negara. Ketika pemerintah terus-menerus mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang mereka kumpulkan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya, mereka menciptakan defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, mereka meminjam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika utang ini terus menumpuk tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, negara tersebut akan terjebak dalam lingkaran setan utang. Investor mulai kehilangan kepercayaan, suku bunga pinjaman melonjak, dan pada titik tertentu negara tidak lagi mampu membayar utangnya. Inilah yang kita sebut kebangkrutan negara atau sovereign default. Contoh paling nyata adalah krisis utang Yunani. Setelah bertahun-tahun pengeluaran yang tidak terkendali dan pencatatan keuangan yang tidak akurat, Yunani terjerat utang yang sangat besar. Ketika pasar kehilangan kepercayaan, Yunani tidak bisa lagi meminjam dan harus diselamatkan oleh Uni Eropa dan IMF dengan syarat penghematan yang sangat ketat. Ini menyebabkan resesi parah, pengangguran melonjak, dan gejolak sosial yang berkepanjangan. Sebuah negara bisa lumpuh total hanya karena beban utang. Musuh senyap berikutnya adalah inflasi, terutama hiperinflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam batas tertentu, inflasi itu sehat, menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika inflasi tidak terkendali, ia bisa menjadi monster yang melahap daya beli masyarakat dan menghancurkan fondasi ekonomi. Hiperinflasi terjadi ketika harga naik dengan sangat cepat, kadang-kadang ribuan persen dalam sebulan. Penyebabnya seringkali adalah pencetakan uang secara berlebihan oleh pemerintah untuk menutupi defisit anggaran atau membayar utang. Ketika terlalu banyak uang beredar di pasar tanpa diimbangi dengan produksi barang dan jasa, nilai uang itu akan anjlok. Orang-orang kehilangan kepercayaan pada mata uang mereka, tabungan lenyap dalam semalam, dan sistem barter mungkin kembali digunakan karena uang tidak lagi memiliki nilai. Sejarah mencatat banyak kasus hiperinflasi yang menghancurkan. Salah satu yang paling terkenal adalah di Jerman pasca Perang Dunia I, di mana uang kertas digunakan sebagai bahan bakar karena nilainya lebih rendah dari kayu bakar. Atau yang lebih baru, di Zimbabwe pada tahun 2000-an, di mana inflasi mencapai miliaran persen, dan uang kertas dengan nominal triliunan dolar pun tidak cukup untuk membeli sepotong roti. Hiperinflasi tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial, memicu kerusuhan dan ketidakstabilan. Jika utang dan inflasi adalah penyakit akut, maka korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk adalah kanker kronis yang menggerogoti sebuah negara dari dalam. Korupsi bukan hanya tentang pejabat yang mencuri uang rakyat. Ini adalah sistem yang merusak alokasi sumber daya, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakadilan. Ketika korupsi merajalela, dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan justru masuk ke kantong-kantong pribadi. Proyek-proyek pemerintah menjadi sarang markup dan suap, menghasilkan kualitas yang buruk dan biaya yang membengkak. Investor enggan menanamkan modal karena ketidakpastian hukum dan risiko penipuan. Bisnis kecil sulit berkembang karena harus membayar pelicin di setiap langkah.
Tata kelola yang buruk seperti birokrasi yang lambat, aturan yang tidak jelas, dan penegakan hukum yang lemah semakin memperparah keadaan. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik terkikis, memicu ketidakpuasan sosial dan bahkan kerusuhan. Sebuah negara yang kaya sumber daya pun bisa jatuh miskin jika korupsi dan tata kelola buruk menjadi budaya yang mendarah daging. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, adalah contoh tragis bagaimana korupsi dan salah urus bisa menghancurkan sebuah negara yang seharusnya makmur. Di era globalisasi, tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Kita semua terhubung dalam jaringan perdagangan dan investasi global. Namun, ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada satu sektor, satu komoditas, atau satu negara mitra dagang bisa menjadi pedang bermata dua yang sangat berbahaya. Bayangkan sebuah negara yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor satu komoditas, misalnya minyak. Ketika harga minyak dunia anjlok, ekonomi negara itu akan langsung terpukul keras. Pendapatan negara berkurang drastis, proyek-proyek pembangunan terhenti, dan pengangguran melonjak. Hal ini terjadi pada banyak negara penghasil minyak ketika harga minyak jatuh tajam, seperti yang dialami Rusia atau Venezuela di masa lalu. Demikian pula, ketergantungan pada satu negara mitra dagang atau satu sumber investasi asing bisa sangat berisiko. Jika hubungan dengan negara tersebut memburuk, atau jika negara mitra tersebut mengalami krisis ekonomi, dampaknya akan langsung terasa. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998 menunjukkan bagaimana negara-negara yang terlalu bergantung pada investasi asing, jangka pendek bisa runtuh ketika investor menarik dananya secara massal. Diversifikasi ekonomi dan kemitraan strategis adalah kunci untuk membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal. Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah resesi dan depresi ekonomi. Resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung selama beberapa bulan, ditandai dengan penurunan PDB, peningkatan pengangguran, dan penurunan penjualan. Depresi adalah resesi yang jauh lebih parah dan berkepanjangan. Resesi bisa dipicu oleh berbagai faktor. Gelembung aset yang pecah, seperti gelembung properti yang memicu krisis keuangan global 2008, guncangan harga komoditas, kebijakan moneter yang terlalu ketat, atau bahkan pandemi global seperti COVID-19. Meskipun resesi adalah bagian dari siklus ekonomi, resesi yang parah atau depresi bisa menghancurkan kehidupan jutaan orang dan meninggalkan luka yang dalam pada perekonomian. The Great Depression pada tahun 1930 adalah contoh paling ekstrim. Dimulai dengan jatuhnya pasar saham di Amerika Serikat, krisis ini menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pengangguran massal, kemiskinan ekstrem, dan gejolak sosial yang meluas. Butuh waktu bertahun-tahun bagi dunia untuk pulih dari depresi ini. Ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa perang, kekuatan ekonomi bisa melumpuhkan sebuah negara dan mengubah tatanan sosial secara fundamental. Jadi, bagaimana sebuah negara bisa hancur tanpa perang? Kita telah melihatnya, krisis utang, inflasi yang tak terkendali, korupsi yang menggerogoti, ketergantungan ekonomi yang rapuh, dan badai resesi. Semua ini adalah musuh senyap yang bisa jauh lebih mematikan daripada konflik bersenjata. Namun ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Negara-negara yang berhasil melewati krisis atau mencegah kehancuran memiliki beberapa kesamaan. Tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, diversifikasi ekonomi, investasi pada sumber daya manusia, dan sistem hukum yang kuat. Membangun ketahanan ekonomi adalah investasi jangka panjang yang krusial. Di masa depan, tantangan ekonomi akan terus ada. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko ini, dan dengan komitmen untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan adil, kita bisa berharap untuk masa depan yang lebih stabil. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara untuk memahami dan berpartisipasi dalam menjaga kesehatan ekonomi bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini membuka wawasan Anda tentang betapa rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.